Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini, yang dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita dan memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita dengan nikmat-nikmat yang sangat banyak, nikmat-nikmat yang tidak terhitung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka sungguh kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita adalah dengan terus memuji Allah dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar nikmat-nikmat Allah yang ada pada kita senantiasa terjaga, dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Karena Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepadamu, kata Allah. Tapi kalau kamu kufur, maka siksaku sangat pedih. Kemudian yang kedua, tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah kaum muslimah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan hari ini kita akan mulai membahas kitab untuk kajian rutin kita. Adapun kitab yang kita bahas adalah kitab yang berjudul Ad-Da'u wad-Dawa. Ad-Da itu artinya adalah penyakit. Ad-Dawa adalah obat. Karena setiap penyakit itu ada obatnya, setiap penyakit itu ada penawarnya. Ini adalah kitab yang sangat bermanfaat, ibu-ibu, dan kitab ini ditulis oleh seorang alim yang sangat berilmu, seorang alim menjadi imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang
dikenal dengan nama Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang beliau hidup pada abad ke-7 Hijriah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah merupakan murid seniornya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah adalah murid seniornya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah hidup bersama gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk memperjuangkan dan menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat. Beliau bersama-sama di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini sama-sama dipenjara. Ya. Sama-sama dipenjara dengan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu gurunya. Demi untuk apa? Mempertahankan akidah yang benar. Demi untuk mempertahankan kemurnian agama. Ya, karena pada saat itu tersebar fitnah dan penyesatan dari manhaj yang sahih dan akidah yang lurus. Maka Syekhul Islam bersama muridnya Ibnul Qayyim rahimahumullah, keduanya berjuang bersama memperjuangkan akidah yang sahihah dan manhaj yang sahih, sampai kemudian mereka berdua dipenjara oleh pemerintah saat itu yang berkuasa saat itu di tahun ke-7 Hijriah, di abad ke-7 Hijriah, di abad ke-7 Hijriah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini wafatnya sekitar tahun 670-an, ya 670 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1400 ya 40 sekian. Jadi udah hampir atau lebih dari setengahnya, ya setengah qurun yang lalu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah hidup di masa itu. Dan subhanallah, ibu-ibu rahmati Allah, karya tulisan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini sangat fenomenal, ya. Makanya peninggalan terbaik itu adalah apa? Ilmu, ya. Warisan terbaik itu adalah ilmu. Seseorang itu namanya akan senantiasa harum dan dikenang oleh generasi yang hidup setelahnya adalah karena sebab apa? Ilmu. Sampai sekarang kita masih membaca kitab-kitab dan tulisan-tulisan para ulama terdahulu, bahkan kita jadikan sebagai rujukan, betul gak Bu? Seperti apa contohnya? Kitab hadis misalnya Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, ya, atau kitab-kitab dari para imam madhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Begitu juga dengan para ulama yang lain, salah satunya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Maka warisan terbaik itu adalah ilmu. Dan itulah yang diwariskan oleh siapa? Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya, Rasulullah SAW, innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman, kata Rasulullah. Sesungguhnya para nabi dan para rasul itu tidak mewariskan dinar dan dirham kepada umatnya. Innama warathul ilm. Akan tetapi para nabi dan para rasul itu mewariskan apa kepada umatnya? Ilmu. Faman akhadhaha akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil warisan para nabi dan rasul, yaitu berupa ilmu, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Karena dengan ilmu, ibu-ibu, agama kita terjaga, ya, diri kita terjaga. Kemudian apa? Dengan ilmu harta kita terjaga. Dengan ilmu keluarga kita terjaga. Ya, dengan ilmu akan terjaga. Karena ketika kita berilmu, di mana kemudian setelah itu kita mengamalkan ilmu yang kita miliki, maka dengan seperti itu Allah akan menjaga kita. Ya,
Karena menjaga Allah adalah dengan ilmu. Dan ketika kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Bagaimana menjaga Allah, ibu-ibu? Menjaga Allah adalah menjaga syariatnya. Bagaimana menjaga syariat Allah? Kita belajar tentang syariat Allah, lalu kemudian kita amalkan, lalu kemudian kita sebarkan dan dakwahkan kepada masyarakat, ya, tentang kebaikan-kebaikan daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu, ketika kita belajar agama dan kemudian kita mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita. Apa yang Allah akan jaga dari kita? Diri kita dijaga sama Allah, keluarga kita dijaga sama Allah, harta kita dijaga sama Allah. Yang paling terpenting, agama kita dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka dari itu, ilmu ini adalah sesuatu yang sangat penting buat kehidupan kita. Ilmu ini adalah merupakan sumbernya kebaikan. Ilmu adalah sumbernya kebaikan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berwasiat, ta'allamu, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, belajarlah kalian, falaisal alim kal jahil, karena sesungguhnya orang yang berilmu itu tidak sama seperti orang yang bodoh. Ya, orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang bodoh. Dalam nasihatnya yang lain, fa innal mar'a lam yuladu aliman, belajarlah, kata Imam Asy-Syafi'i, karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Nggak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Semua orang lahir dalam keadaan apa? Tidak tahu apa-apa. Kalau tidak kita katakan bodoh gitu ya. Setiap manusia yang dilahirkan, mereka lahir dalam keadaan tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Maka ketika seorang manusia, ketika seseorang dia tidak mau belajar, maka dia akan tetap seperti keadaan awalnya, yaitu nggak ngerti apa-apa, bodoh. Dan obatnya kebodohan adalah apa? Belajar dan bertanya. Ya, dan ini disebutkan fa inna dawa'al 'ai as-su'al. Kata para ulama, sesungguhnya obatnya kebodohan itu adalah bertanya dan belajar. Obatnya kebodohan itu adalah bertanya dan belajar. Nah, itu akan kita bahas di sini, di kitab Ad-Da' wad-Dawa. Di kitab Ad-Da' wad-Dawa, ya. Jamaah kaum muslimah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, sebagaimana para ulama-ulama yang lainnya, mereka mewariskan ilmu kepada umat. Dan kitab ini sudah ada, ya, kurang lebih selama berapa abad? Sekarang abad ke-14, kurang lebih 7 abad atau 8 abad. Kitab Ad-Da' wad-Dawa ini umurnya 8 abad Hijriyah. Bayangin, kita masih ngebahas sekarang. Imam Ibnu Qayyim hidup di tahun 7 Hijriyah, sekarang kita di abad 14 Hijriyah. Ya, setengah kurun kitab ini masih ada dan masih dibahas oleh kaum muslimin. Coba ibu-ibu bayangkan pahala yang didapat oleh siapa? Imam Ibnu Qayyim. Ya, setiap ada orang yang ngebahas kitabnya, dia dapat pahala. Dan setiap ada orang yang mengamalkan ilmu yang dia tulis, dia dapat pahala. Subhanallah. Dan lihatlah bagaimana semangatnya para ulama di dalam kebaikan, ibu-ibu dan materi Allah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, man dalla, ya, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, man dalla ala khairin falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a.
Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, mengantarkan orang lain kepada suatu kebaikan, dia ajak orang lain untuk melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun juga. Bayangkan itu ibu-ibu dirahmati Allah. Ya. Dan kebaikan yang paling utama adalah ilmu. Kebaikan yang paling utama adalah ilmu. Makanya seorang ibu disuruh untuk mendidik anaknya, seorang bapak disuruh untuk mendidik anaknya, seorang suami disuruh mendidik istrinya, seorang guru mendidik murid-muridnya. Subhanallah, pendidikan itu sangat penting. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dari yang tadinya punya watak yang paling keras bisa jadi lembek, ibu-ibu, ya, bisa melo kalau bahasa kita gitu, ya. Lihat bagaimana Umar radhiyallahu anhu. Saya yakin ibu-ibu udah pernah baca sejarah tentang Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Betapa kerasnya Umar dan betapa kerasnya Umar memusuhi Islam sebelum beliau masuk Islam. Sampai-sampai dikatakan Umar itu yanfiru minhu syaitanul jin wal ins. Umar itu setan jin sama setan manusia itu lari dari Umar saking takutnya. Ya, Umar. Tapi lihat dong, gimana Umar ketika mendapatkan pendidikan dari Rasulullah SAW. Apakah dia menjadi orang yang selalu keras? Tidak. Semuanya ditimbang sama Umar dengan aturan syariat. Subhanallah. Maka ilmu itu adalah kebaikan yang paling besar. Dan Rasulullah mendidik para sahabatnya dengan ilmu, dengan Al-Quran dan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekilas tentang bagaimana kita mengenal penulis dari kitab yang akan kita bahas ini, ibu-ibu dan materi Allah. Dan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini beliau mewarisi adab dan akhlak gurunya. Ya, Imam Ibnul Qayyim itu beliau mewarisi adab dan akhlak gurunya. Di dalam kitab As-Sayyibul saya lupa nama kitabnya, disebutkan di situ tentang bagaimana karakteristik Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya. Disebutkan bahwa Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu begitu terpesona dengan adab dan akhlak daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Kata beliau di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib diceritakan bahwa Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah orang yang karakternya itu tenang, yang sangat tenang. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dipenjara dan dihukum di penjara. Hukuman fisik dengan hukuman fisik, dicambuk. Dan dengan hukuman-hukuman yang lain. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya karakteristik yang sangat tenang. Ya. Beliau tidak tidak suka untuk melakukan hal-hal yang berlebihan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu tidak pernah sama sekali beliau, ya, dalam keadaan selalu was-was. Tidak pernah seperti itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu punya karakteristik tenang. Bahkan ketika dihukum, Syekhul Islam tetap tenang. Dan itu diwarisi kepada siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah adalah seorang ulama yang dikenal tegar hatinya, tenang jiwanya, dan beliau sangat memahami tentang Tibbun Nabawi.
Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah seseorang yang sangat mengerti tentang tibbun nabawi. Makanya kitab Ad-Da' wa Dawa ini, ibu-ibu dirahmati Allah, ini membahas tentang macam-macam penyakit. Ya. Ad-Da' wa Dawa ini adalah kitab yang membahas tentang macam-macam penyakit, terutama penyakit yang berbahaya itu ternyata kata para ulama bukan penyakit fisik. Ya, penyakit yang paling berbahaya itu bukan penyakit fisik. Ya. Seperti panas, batuk, flu atau yang lain-lainnya. Bukan itu ternyata yang berbahaya. Tapi penyakit yang paling berbahaya itu apa? Penyakit hati. Ya. Penyakit yang paling berbahaya bukan penyakit fisik, tapi penyakit yang paling berbahaya itu adalah penyakit hati. Kenapa? Kata para ulama, karena hati adalah motor penggerak buat tubuh. Hati itu adalah merupakan motor penggerak buat tubuh, dan dia menjadi tolak ukur baik atau tidaknya tubuh, selamat atau sengsaranya tubuh. Itu kembali kepada kesehatan hati. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ibu-ibu, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalbu, kata Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh seseorang terdapat segumpal apa? Daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka tubuh orang tersebut akan ikut baik. Tapi kalau segumpal daging ini rusak, maka tubuh orang tersebut juga akan ikut rusak. Dan segumpal daging itu adalah hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, penyakit yang paling berbahaya yang menimpa seseorang bukanlah penyakit fisik, tetapi penyakit yang paling berbahaya yang menimpa seseorang adalah penyakit hati. Kenapa? Karena hati adalah poros. Dia adalah motor penggerak buat tubuh. Dia ibarat raja, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-qalbul malik, hati itu adalah rajanya. Ya, rajanya di dalam tubuh kita adalah hati kita. Dialah yang menggerakkan hati, dialah yang menggerakkan tubuh kita. Kemana akan dibawa tubuh kita? Itu tergantung kepada kesehatan hati. Dan para ulama mengatakan, hati adalah merupakan tempatnya keimanan dan kekufuran. Ya, hati adalah tempatnya keimanan dan juga tempatnya kekufuran. Hati adalah merupakan tempatnya kepatuhan dan ketaatan, begitu juga tempatnya kedurhakaan serta kebencian. Ya. Makanya ketika seseorang dia tidak beriman, hatinya tidak diisi dengan keimanan, maka hatinya akan diisi dengan yang lain. Ya, ketika hati seseorang itu tidak diisi dengan keimanan dan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada syariat agama Islam, maka yang akan mengisi hatinya adalah yang lainnya. Bisa jadi isinya akan ya terpenuhi dengan kekufuran, ya, kebencian, pembangkangan dan kedurhakaan. Ya, akan seperti itu. Kalau hatinya, contoh yang lain kata para ulama, kalau hatinya itu tidak dipenuhi kecintaan kepada akhirat, maka hatinya akan dipenuhi dengan kecintaan terhadap apa? Dunia. Dan para ulama mengatakan tidak mungkin terkumpul dalam satu hati dua cinta yang saling bertabrakan. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin berkumpul dalam satu hati dua cinta yang bertabrakan. Cinta kepada tauhid, cinta kepada syirik, nggak mungkin bersatu dalam satu hati. Mungkin nggak ibu-ibu? Ada orang yang bertauhid tapi dia berbuat syirik? Nggak mungkin. Ya, tidak mungkin ada ya orang yang dia cinta kepada Al-Quran kemudian dia cinta juga kepada musik. Pasti ada yang kalah. Tidak mungkin berkumpul dalam satu hati dua cinta yang bertabrakan, yang berlawanan.
Ya, tidak mungkin terkumpul. Oleh karena itu, kitab Ad-Da' wad Dawa, ya, saya bawakan contoh yang buku terjemahnya nih ibu-ibu ya. Ini yang berwarna hijau seperti ini dikeluarkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i, ya. Kalau mau yang berbahasa Arabnya, silakan ibu bisa download di Maktabah Syamilah, di situ ada. Itu yang saya pakai, yang ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, ya. Bahasa Arab ya. Nah, tapi kalau mau bahasa Indonesia yang hijau seperti ini, ya, yang hijau seperti ini. Silakan nanti ibu-ibu bisa cari ya di toko-toko buku, ya, untuk supaya kita bisa bahas bareng-bareng kitab ini. Jadi Ad-Da' wad Dawa. Ad-Da' itu artinya penyakit, ya, dan Ad-Dawa itu artinya obat atau penawar. Perlu diketahui ibu-ibu dirahmati Allah, bahwasanya sebagai seorang mukmin kita wajib meyakini, sebagai seorang mukmin kita wajib meyakini bahwasanya yang menurunkan penyakit adalah Allah, dan yang memberikan kesembuhan juga adalah Allah. Yang menurunkan penawarnya juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha anzala ad-da'a wad-dawa wa ja'ala likulli da'in dawa." Wa fi riwayatin shifa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menurunkan penyakit dan juga yang menurunkan apanya? Obatnya. Ya. Wa ja'ala likulli da'in dawa, dan Allah telah menjadikan tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Tiap-tiap penyakit. Berarti tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah turunkan juga apanya? Obat dan penawarnya. Ya, obat dan penawarnya. Maka tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Hanya saja nanti kita akan mendapati hadis, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, kata Rasulullah. Diketahui oleh orang yang mengetahui dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahui. Gitu. Akan tetapi kita harus dan wajib meyakini, inna likulli da'in dawa, bahwasanya setiap penyakit itu ada apanya? Obatnya. Obatnya. Ya. Wa ja'ala likulli da'in dawa, karena kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan pada tiap-tiap penyakit obatnya dan penawarnya. Kemudian kata Rasulullah apa? Fatadawau, maka berobatlah kalian. Kata Rasulullah apa? Berobatlah kalian. Ini perintah atau bukan ibu-ibu? Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bentuk ikhtiar orang yang sakit itu bukan diem. Ya, bentuk ikhtiar orang yang sakit itu bukan diem dan mengharapkan kesembuhan dari Allah. Tidak, itu salah. Bentuk ikhtiar orang yang sakit adalah apa? Berobat. Sebagaimana bentuk ikhtiar orang yang lapar ngapain? Makan. Nggak mungkin orang kenyang kalau nggak makan. Kan gitu. Bentuk ikhtiar orang yang haus, dia harus minum, kan begitu. Maka bentuk ikhtiar orang yang sakit bukan diam. Oh, kalau saya sakit tawakal aja sama Allah. Bener apa bener nih? Salah. Ya, yang seperti ini salah. Kalau saya sakit, saya nggak perlu datang ke dokter. Kalau saya sakit, saya nggak perlu berobat ke pengobatan tradisional. Nggak perlu saya. Saya cukup tawakal sama Allah. Ini salah. Karena Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawau, kata Rasulullah. Dan Allah telah menjadikan pada tiap-tiap penyakit itu obatnya dan penawarnya.
maka berobatlah kalian, yaitu kalau sakit berobatlah kalian kata Rasulullah. Akan tetapi batasannya wala tadawau biharam, tetapi janganlah kalian berobat dengan yang haram, gitu ya. Nggak boleh kalau berobat dengan yang haram, maka itu tidak diperbolehkan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya. Begitu juga Ja'a A'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, pada suatu hari ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui adalah orang Arab yang nomaden, ya. Tinggalnya nomaden, ya. Tinggalnya tuh di gurun-gurun, di perkampungan-perkampungan, di pedalaman gitu ya, nomaden. Ya. Biasanya mereka ini suka menggembalakan hewan ternak, ya, orang-orang Arab Badui. Ya. Mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Terkadang mereka berpindah tempat itu tergantung musimnya. Kalau musim panas, mereka berada di suatu tempat yang sejuk, ya. Dan ketika mereka di musim dingin, mereka mencari tempat yang agak hangat. Ya. Begitu mereka, orang Arab Badui. Dan orang Arab Badui ini terkenal memiliki karakteristik yang belak-belakan, ya. Ngomongnya itu belak-belakan, nggak bisa dia seperti kalau orang kita meliuk-liuk terus ada basa-basinya, nggak bisa tuh. Orang Arab Badui nggak bisa tuh. Makanya di dalam satu hadis disebutkan ada orang Arab Badui datang kepada Rasulullah, tiba-tiba nanya, ya Muhammad, mata sa'ah, wahai Muhammad, hari kiamat kapan? Mata sa'ah, hari kiamat kapan? Kata Rasulullah, ma'adatalaha, apa yang kau siapkan? Apa persiapanmu menghadapi hari kiamat? Kata laki-laki Arab Badui ini dengan tegasnya dan tanpa basa-basi dia mengatakan apa? Hubbullah wa rasuluh. Yang aku siapkan adalah cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Orang Arab Badui itu emang ngomongnya belak-belakan, nggak ada basa-basinya, tapi dia jujur. Orang Arab Badui itu selalu menjunjung tinggi kejujuran. Dia belak-belakan tapi dia jujur. Yang aku siapkan cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah apa? Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan berkumpul di hari kiamat bersama dengan orang yang dia cintai. Artinya apa? Kalau dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sukanya dan cintanya, idolanya kepada artis K-pop, artis drakor, dia bakal kumpul kurang lebih begitu tuh. Gitu. Ya, siapa yang dia idolakan? Rasul, sahabat, atau siapa? Gitu. Itu menjadi patokan di mana seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Karena ketika seseorang mengidolakan idolanya, dia akan berusaha seperti idolanya. Kalau dia mengidolakan Rasulullah, kalau dia mengidolakan istri-istri Rasulullah SAW, maka dia akan berusaha seperti istri Rasulullah SAW. Dia akan berusaha seperti berakhlak seperti Rasulullah SAW. Ya. Nah, suatu hari disebutkan dalam hadis ini, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ja'a Arabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Arab Badui ini bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala natadawa?" Wahai Rasulullah, bolehkah kita berobat? Kalau kita sakit, boleh nggak kita berobat? Ya, supaya nggak salah gitu ya. Jangan-jangan cukup bertawakal saja sama Allah, cukup menyerahkan dan memohon kesembuhan dari Allah saja. Jangan-jangan cuma seperti itu. Maka kata Arab Badui ini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh nggak kita berobat? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am ya ibadallah, iya, berobat. Kalau sakit berobat kata Rasulullah. Fa inna Allah lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan aw qala dawa'an. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit, akan tetapi Allah turunkan juga apanya? Penawar dan obatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit
ya, melainkan Allah turunkan juga bersama penyakit itu apa? Penawar dan obatnya. Illa da'an wahida, kecuali satu penyakit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Al-haram. Apa itu al-haram? Pikun. Ya, di masa tua. Ya, pikun di masa tua. Ya, dengan bahasa medisnya ada yang bilang itu sama seperti Alzheimer. Ya, jadi dia nggak ingat apa-apa. Ya, di masa tua. Makanya salah satu permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah di suatu doa, beliau berlindung dari apa? Pikun di masa tua. Ya, Rasulullah berdoa kepada Allah agar tidak dijadikan orang yang pikun di masa tua. Ya, nah, ini karena subhanallah ada orang yang diuji dengan seperti itu di masa tuanya. Ya, dia menjadi orang yang pikun sehingga seperti anak bayi yang nggak ngerti apa-apa, kembali lagi seperti dia waktu bayi nggak ngerti apa-apa. Ya, jiwa bayi terperangkap di tubuh orang yang sudah tua. Dan Rasulullah berlindung dari itu. Rasulullah berlindung dari itu, dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kepikunan di masa tua. Dan ada orang yang seperti itu. Bahkan orang-orang yang kita kenal gitu ya. Ada istri seorang ustadz yang sampai terkena sakit seperti itu, dan kita doakan semoga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai keluar yang tadinya bercadar nggak pakai cadar. Ya. Nggak pakai jilbab kadang-kadang. Lupa. Alzheimer, ya pikun di masa tua. Subhanallah. Maka kita berlindung kepada Allah dari itu. Illa da'an wahidan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya, tidak ada penawarnya, yaitu al-haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa namanya? Pikun di masa tua. Kalau kita lihat di kata pengantar penulis, diceritakan di sini Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau suatu hari ya mendapatkan pertanyaan dari seseorang. Kata penanya, "Ma taqulu as-sadatul ulama a'immatud din radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ubtuliya bi baliyatin wa 'alima annaha in istamarrat bihi afsadat dunyahu wa akhiratahu." Bagaimana pandangan ataupun pendapat dari para ulama, apa saran ataupun advice, nasihat ya dari para ulama yang rabbani, para ulama yang kompeten ilmunya tentang seseorang di mana orang tersebut sedang ditimpa dengan suatu cobaan. Ada orang yang ditimpa dengan suatu cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia meyakini kalau cobaan itu terus berlangsung menimpa dia, ya, itu dapat membahayakan dunia dan akhiratnya. Dapat membahayakan dunia dan akhiratnya. Wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariq fama yazdadu illa tawaqqudan wa shiddatan. Dan orang ini sudah berusaha untuk menghilangkan ujian tersebut, ya. Orang ini sudah berusaha dengan segala daya dan upaya untuk menanggulangi daripada musibah yang menimpa dia. Namun cobaan tersebut malah justru semakin berat, ya. Malah justru cobaan tersebut semakin bertambah. Lalu bagaimanakah untuk menyingkirkan cobaan itu? Ya. Bagaimana caranya untuk menyingkirkan cobaan seperti itu? Famal hilatu fi daf'iha wa mat tariqu ila kashfiha. Ya. Semoga kata si penanya, farahimallahu man a'ana mubtala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, ya, orang-orang yang mengulurkan bantuannya,
Ya, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang suka menolong orang-orang yang susah. Semoga Allah merahmati orang-orang yang suka menolong ya orang-orang yang sedang sempit dan terkena musibah, yang terkena bencana. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Karena Allah Subhanahu wa taala ya akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong siapa? Saudaranya. Ya ibu-ibu, ini hadis ya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Ya, pertolongan Allah itu datang salah satu sebabnya adalah karena kita suka menolong orang lain. Maka ketika kita susah, Allah akan menolong kita. Makanya kata Rasulullah juga di dalam sebuah hadis yang lain, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fisyiddati. Kenali Allah ketika lapang, maka niscaya Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Subhanallah wa bihamdillah. Ya. Jujur saya kalau ngebahas hadis ini saya merinding sendiri. Ya, benar saya merinding ini. Kadang-kadang kita tuh cuek sama orang yang lagi susah, kita nggak suka ngebantu. Padahal ketika kita lagi susah, kita mengharapkan bantuan. Dan Allah akan mengirimkan bantuan kepada kita ketika kita susah, kalau kita suka menolong orang lain, terutama ketika kita sedang lapang. Ya, terutama ketika kita sedang lapang, bantu orang. Ada orang yang susah kita bantu, ada orang yang perlu kita kasih, ya. Ada orang yang lapar kita kasih makan, ada orang yang haus kita kasih minum. Ada orang yang punya baju nggak ganti-ganti kita kasih pakaian. Ada orang yang butuh untuk memenuhi kebutuhan itu kita kasih. Maka niscaya ketika kita susah Allah akan menolong kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Dan kata Rasulullah tadi, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah ketika lapang, maka niscaya Allah akan mengenalimu ketika sempit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, si penanya ini berkata, farahimahullahu man a'ana mubtala wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang suka menolong, yang suka ngebantu, karena Allah akan menolong dan membantu hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Kemudian aftuna ma'jurina rahimakumullah ta'ala. Berikanlah fatwa kepada kami, ya. Jawablah pertanyaan kami, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu ya Syekh. Ya. Maka kemudian فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبد الله ابن أبي بكر أيوب إمام المدرسة الجوزية رحمه الله. Ya, maka kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menjawab, ya, beliau menjawab, likulli da'in dawa. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ketahuilah bahwasanya setiap penyakit itu ada obatnya. Ya, ketahuilah bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Alhamdulillah, ya. Maka kemudian kata Al-Imam Ibnul Qayyim, alhamdulillah. Amma ba'du, adapun setelah itu telah tetap dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya annahu qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada, ya, penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah juga yang menurunkan obatnya. Allah menguji seseorang dikasih sakit. Ya. Tiap-tiap orang merasakan itu dalam kehidupannya. Jangankan orang yang biasa,
Jangankan orang Ciangsana dan Cilengsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengalami sakit. Orang yang paling mulia, manusia terbaik, bahkan sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat berat, terutama ketika menjelang wafatnya. Beliau itu merasakan demam seperti dua orang yang demam. Rasulullah itu demamnya itu seperti dua orang yang demam. Ya, dibasahi wajah beliau, dibasahi kepala beliau, dia tersadarkan, kemudian dia menyampaikan hadis, lalu kemudian pingsan lagi. Menjelang wafatnya Rasulullah begitu. Berat. Luar biasa beratnya. Tetapi subhanallah, ya, Rasulullah bersabar dengan sakit itu, dan beliau berusaha untuk berobat, ya. Karena disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu berobat ketika sakit. Beliau berbekam, ya. Ketika beliau sakit, beliau apa? Bagaimana cara berobatnya Rasulullah SAW? Ruqyah, ya. Terkadang beliau meruqyah. Makanya kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian sakit, letakkanlah tangan kanannya di tempat yang sakit, kemudian baca doa. Apa doanya? Bismillah 3 kali. Kemudian apa? Membaca apa? A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Berapa kali? 7 kali kata Rasulullah. Ya. Ini berobat, Rasulullah berobat. Jadi berobat itu adalah ikhtiar yang harus dilakukan oleh orang yang sedang sakit. Sebagaimana orang yang lapar ikhtiarnya adalah makan supaya kenyang, supaya hilang laparnya. Orang yang haus, untuk menghilangkan hausnya dia harus minum, ikhtiarnya begitu. Maka orang yang sakit ikhtiarnya kalau mau sembuh harus berobat. Ya, tapi berobatnya nggak boleh pakai dengan cara yang haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifa. Kemudian wa fi sahih Muslimin min hadits Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa'un fa idza asaba dawa'un ad-da'i bara'a bi idznillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu kata Rasulullah apa? Ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya kata Rasulullah. Fa idza usiba dawa'ud da' bara'a bi idznillah. Wa fi riwayatin fa idza asaba dawa'un ad-da' bara'a bi idznillah. Kalau obat tersebut tepat, ya, kalau obatnya tepat, ya, sesuai dengan penyakitnya, kalau obatnya tepat sesuai dengan penyakitnya, kemudian kata Rasulullah apa? Bara'a bi idznillah, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan, innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Allah juga turunkan apa? Obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Diketahui oleh sebagian orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Dari dua hadis terakhir yang kita sebutkan ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata para ulama, pengobatan yang manjur itu apabila terkumpul padanya dua perkara. Ya, dari dua hadis yang kita sebutkan ini, para ulama mengambil faidah bahwasanya pengobatan yang manjur itu bermanfaat, ya, pengobatan manjur kalau ada dua perkara. Yang pertama apa, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Syarat pengobatan yang manjur pertama adalah pengobatan yang tepat. Makanya di sini disebutkan fa idza usiba dawa'ud da fa idza asaba ad-dawa
ada ya kalau ya obat tersebut tepat sesuai dengan penyakitnya, ya maka itu akan sembuh dan hilang dengan izin Allah. Ya, jadi pengobatan yang manjur itu kalau terpenuhi padanya dua perkara ini. Yang pertama apa tadi? Pengobatannya tepat. Pengobatan yang tepat itu bukan hanya obatnya, bukan jenis obatnya, tapi diagnosanya tepat. Ya kan? Karena orang yang sakit pasti harus diperiksa dong. Satu orang sakit, kemudian ada orang lain yang sakit juga, bisa jadi sakitnya beda. Ya, ada diagnosa dulu, harus tegak diagnosa terlebih dahulu. Ya, kemudian pemilihan obatnya juga harus tepat. Diagnosanya harus tepat, pemilihan obatnya juga harus tepat. Kemudian apa yang ketiga, Bu? Tepat apanya? Dosisnya, takarannya. Ya. Tepat apanya? Dosisnya harus tepat. Bahaya kalau misalnya overdosis misalnya, atau ada orang sakit dikasih dosisnya kurang, bisa jadi nggak tepat nanti pengobatannya. Ya. Kemudian yang keempat apanya yang tepat? Waktunya juga harus tepat. Ya, waktu minum obatnya seperti apa? Kapan dia harus minum obat? Begitu kan? Kapan dia tidak boleh minum obat? Ya, misalnya kadang-kadang kita suka kalau lagi berobat itu dibilang obat ini diminum 1 jam setelah makan misalnya. Berarti kan kalau kita minum obat tersebut persis setelah makan, bisa jadi nggak tepat, kan gitu ya. Ini berkaitan dengan waktu. Begitu juga yang kelima, apanya yang harus tepat, ibu-ibu dirahmati Allah? Pantangannya. Kalau orang berobat, sakit terus berobat, pantangannya masih dikerjain, bisa jadi nggak sembuh-sembuh dia. Ya, bisa jadi sakit terus. Mau kita bicara sini pengobatan secara umum ya ibu-ibu ya. Mau itu pengobatan medis ataupun pengobatan tibun nabawi atau pengobatan klasik, ya, herbal dan yang lain semacamnya. Maka semuanya harus tepat, karena di sini kata Rasulullah, ini faedahnya, fa idza usiba dawa'ud da. Kalau obat itu tepat sesuai dengan penyakitnya. Ya, kalau obat itu tepat sesuai dengan penyakitnya, berarti pengobatan yang manjur harus tepat. Ya, harus tepat. Kita harus mendiagnosa sakitnya seperti apa, diperiksa sakitnya apa. Udah diperiksa, ada orang sama-sama sakit, 2 orang sakitnya sama. Ini diceritakan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab ini. Ada 2 orang sakitnya sama, datang berobat ke seorang pengobat, sama-sama dikasih obat. Yang satu hidup, yang satu mati. Gimana? Ya, jadi harus tahu diagnosanya seperti apa. Yang kedua, pemilihan obatnya. Yang ketiga apa tadi? Dosisnya. Yang keempat apa? Waktu minum obatnya. Ya. Yang kelima, ya pantangannya harus ditinggalin. Ya, pantangan sakitnya itu harus dijauhin. Makanya hadis ini kata para ulama mengajarkan kepada kita bahwasanya pengobatan yang manjur itu kalau pengobatan itu tepat. Yang kedua, bukan hanya tepat ibu-ibu dirahmati Allah. Bukan hanya tepat. Pengobatan yang manjur itu adalah pengobatan yang atas izin Allah Azza wa Jalla. Makanya di dalam hadis ini dikatakan bara'a biiznillah.
maka akan sembuh kalau pengobatan itu tepat, diagnosanya tepat, dosisnya tepat, pemilihan obatnya tepat, kemudian waktu minumnya juga tepat, pantangan-pantangannya juga tepat, dijauhin. Kalau sudah tepat, apakah sudah pasti sembuh? Hah? Kalau sudah tepat, apakah pasti sembuh, ibu-ibu? Belum tentu. Karena sekali lagi, yang menurunkan sakit Allah, yang menurunkan obat dalam riwayat lain, kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu. Ya, dimana ini hanya bentuk ikhtiar seorang hamba ketika dia ditimpa dengan suatu ujian penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk berobat dengan cara yang benar. Makanya ibu-ibu dari materi Allah, di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, baro'a biiznillah, disebutkan oleh Rasulullah apa? Akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang sakit ketika dia berobat, ya, dia harus memilih ya obat yang tepat, pengobatan yang tepat. Setelah itu orang yang berobat itu harus punya keyakinan yang kuat. Kadang-kadang kesembuhan itu balik lagi ke bagaimana kita yakin. Ya, berobat itu kembali lagi ke bagaimana kita yakin kepada pengobatan yang kita tempuh. Dan orang yang berobat itu harus punya keyakinan yang kuat bahwa yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesembuhan itu datangnya dari Allah, dan kesembuhan itu bukan datang dari orang yang kita berobat kepadanya. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang sebagaimana yang ditanyakan oleh penanya kepada Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya ada seseorang yang diuji dengan suatu ujian di mana dia sudah berusaha untuk menanggulanginya, tetapi malah justru tidak mengurangi kadar daripada ujian tersebut, malah justru semakin parah. Lalu kemudian dia meminta wasiat, dia meminta nasihat dan saran bagaimana untuk ya menanggulangi daripada musibah tersebut. Ini mengajarkan kepada kita bahwa tiap-tiap orang di hidupnya pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiap-tiap orang itu imannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian kehidupan. Dengan ujian-ujian kehidupan. Di antara mereka ada yang diuji dalam masalah harta, di antara mereka ada yang diuji dalam masalah urusan perdagangan, urusan bisnis, di antara mereka ada yang diuji dalam urusan pertemanan, di antara mereka ada yang diuji dalam urusan keluarga, ya, dalam hubungan suami istri atau orang tua kepada anak, dan juga sebaliknya anak kepada orang tua. Hubungan persaudaraan dan kekerabatan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada di antara mereka yang dilapangkan hidupnya, itu juga ujian. Ada di antara mereka yang disempitkan hidupnya oleh Allah, itu juga ujian. Ada juga di antara mereka yang dikasih ujian apa? Penyakit sama Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang sakitnya berkepanjangan tapi hidup lama. Ada di antara mereka yang dikasih sakit sama Allah lalu kemudian dia mati tiba-tiba. Ada yang seperti itu. Ya. Dan lihatlah bagaimana sikap seorang muslim ketika dia ditimpa musibah, ketika dia ditimpa dengan bencana, diuji sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia minta nasihat. Ya, minta nasihat. Dan tidaklah ada perkara-perkara dunia, ya, tidak ada perkara-perkara dunia yang tidak dijelaskan jalan keluarnya dalam agama Islam. Tidak ada. Tidak ada perkara-perkara dunia yang tidak ada jalan keluarnya dari Islam. Maka kemudian kata beliau rahimahullah,
dalil-dalil ini adalah merupakan mencakup wa hadza ya'ummu adwa al-qalbi war-ruhi wal-badani wa adwiyatiha. Dalil-dalil yang berbicara tentang penyakit dan penawarnya, ibu-ibu dirahmati Allah. Dalil-dalil yang kita sebutkan dan kita bahas ini ya'ummu adwa al-qalb war-ruh wal-badan wa adwiyatiha. Itu mencakup semua jenis penyakit. Ya, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan penawar dan obatnya. Penyakit ini bersifat umum. Ya, bukan hanya penyakit badan, tetapi penyakit ini penyakit yang ada di dalam hati, penyakit yang ada di dalam jiwa, begitu juga penyakit badan. Ya, maka ini mencakup semua jenis penyakit. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwa tiap-tiap penyakit yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu, mau itu penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit badan, semuanya Allah turunkan juga apanya? Obat-obatnya buat tiap-tiap penyakit itu. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'an. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwa al-jahlu da'an, kata Rasulullah. Kebodohan itu adalah penyakit. Ya, kebodohan itu adalah penyakit. Tadi sudah kita sebutkan ya, ibu-ibu, tentang perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ta'allamu fa innal mar'a lam yuladu 'aliman. Belajarlah kalian karena tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan berilmu. Ya. Tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan berilmu. Enggak ada bayi lahir langsung hafal Sahih Bukhari Muslim, Bu. Ajaib kalau ada bayi yang seperti itu. Dan enggak ada. Semua anak yang terlahir dari ibunya terlahir dalam keadaan tidak berilmu, dalam keadaan tidak mengerti dan tidak tahu apa-apa. Kalau dia hidup seperti itu terus, maka dia akan terus berada dalam kebodohan. Dan Rasul menyebutkan dalam hadis ini, wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwasanya kebodohan itu adalah penyakit. Wa ja'ala dawa'ahu su'alal ulama. Dan Rasulullah menjelaskan bahwa obatnya kebodohan itu belajar. Obatnya kebodohan itu adalah bertanya kepada para ulama, menuntut ilmu. Ya, obatnya kebodohan adalah menuntut ilmu. Dan hakikatnya kita adalah orang yang bodoh. Sampai kemudian kita belajar dan kemudian kita tahu. Ya. Maka niatkan ibu-ibu datang kajian menuntut ilmu, niatnya untuk apa? Mengangkat dan menghilangkan kebodohan dari diri kita. Niatkan seperti itu. Karena pada asalnya kita adalah orang yang bodoh dan tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa tentang agama ini. Maka kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Ya. Nah, perhatikan di sini ibu-ibu, maksudnya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah bahwa penyakit-penyakit yang disebutkan dalam hadis tadi, dalam hadis yang berbicara tentang sakit dan obatnya, sakit dan penawarnya, penyakit-penyakit yang disebutkan itu umum. Mau itu penyakit hati, penyakit jiwa ataupun penyakit badan, dan semua penyakit itu ada obatnya. Makanya Rasulullah menyebutkan di sini kebodohan adalah penyakit. Ya, Rasul di sini menyebutkan bahwa kebodohan itu adalah penyakit. Maka orang yang dia dalam keadaan bodoh ngomongin agama, ini penyakit ini. Yang kayak gitu sakit. Orang yang kayak gitu sakit. Ya, ada orang bodoh tentang agama ngomongin agama. Ini sakit namanya. Dan harus disembuhin. Nyembuhinnya gimana? Belajar agama yang benar. Su'alul ulama, bertanya kepada para ulama, menuntut ilmu, ikut kajian, itu obatnya kebodohan. Kalau kita cuma cuek, ya
nggak mau ikut kajian, nggak mau nuntut ilmu, kita akan tetap bodoh. Akhirnya kita beragamanya ikut-ikutan. Orang belok ke kanan, kita ikut ke kanan. Orang belok ke kiri, kita ikut ke kiri. Orang terjun ke bawah, kita ikut terjun. Akhirnya kita beragamanya begitu. Dan kita nggak bisa begitu, ibu-ibu dan materi Allah. Ya, al-jahlu da, kata Rasulullah. Kebodohan itu adalah penyakit. Sedangkan dawa'ahu su'alul ulama, dan obatnya adalah bertanya kepada para ulama, yaitu menuntut ilmu. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh disebutkan di sini hadis di dalam Sunan Abu Dawud. Hadis ini hadis yang hasan, hadis yang hasan. Farawa Abu Dawud fi sunanihi min hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab sunannya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, kharajna fi safarin. Suatu hari kami pergi safar. Ya. Kata Jabir, suatu hari kami pergi safar. Fa asaba rajulan minna hajar. Lalu kemudian ada salah seorang di antara kami yang kepalanya terkena batu. Ya, ada salah seorang di antara kami, ya, kepalanya kena batu. Ketimpa batu, ibu-ibu. Kejatuhan batu. Berdarah, luka. Ya. Fashajjahu fi ra'sihi. Ya. Terluka parah kepalanya. Batu itu jatuh menimpa dia, kemudian kepalanya terluka parah. Tsumma ihtalam, kemudian di malam hari ketika dia tidur, dia mimpi basah. Junub, ya. Fasa'ala ashabahu. Kemudian dia bertanya kepada rekan-rekan perjalanannya. Orang ini nanya nih sama teman-teman seperjalanannya. Faqala hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Menurut kalian saya dapat keringanan nggak ya untuk tayamum ya? Saya lagi luka nih. Saya lagi luka. Ya. Namanya junub kan harus mandi. Gitu kan? Cara bersuci dari hadas besar adalah mandi. Cara bersuci dari hadas kecil adalah berwudu, kan begitu? Hadas itu ada dua, hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil seperti buang angin, buang air kecil, buang air besar, hadas kecil. Ya, bersucinya adalah dengan wudu. Hadas besar seperti orang yang junub, entah karena mimpi atau suami istri berhubungan, atau seorang wanita yang bersih dari haid, atau seorang wanita yang bersih dari nifas, maka cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi. Nah, orang ini nanya, dia lagi punya luka nih, robek kepalanya, Bu. Kepalanya lagi robek. Ya, dia nanya sama teman-temannya, saya dapat rukhsah gak ya buat tayamum? Ya, saya dapat keringanan gak buat tayamum ya? Orang ini nggak ngerti. Qalu, maka teman-temannya berkata, mana jidulaka rukhsah? Kamu nggak dapat rukhsah. Kamu nggak dapat rukhsah. Akhirnya apa? Faghtasala. Akhirnya dia mandi. Dia mandi. Jebar-jebur, jebar-jebur. Famata. Setelah mandi mati. Ya, habis mandi mati. Meninggal. Ya. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbiru bidzalik, ketika sampai kepada Rasulullah diceritakan kejadian itu, faqal, maka Rasul berkata, qataluhu qatalahumullah. Ya. Teman-temannya itu telah membuat dia mati. Ya. Artinya apa? Teman-temannya itu maksudnya telah membuat dia mati karena berfatwa tanpa ilmu. Dan al-jahlu da'an, kebodohan itu adalah penyakit. Lihat akibatnya. Contohnya dalam hadis ini, ibu-ibu, ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa ilmu, akibatnya fatal. Bisa merugikan diri sendiri atau dan merugikan orang lain. Ya, bisa merugikan diri sendiri dan atau merugikan orang lain. Kalau kebodohan itu dipelihara. Makanya jangan hobi melihara kebodohan.
Jangan merasa kebodohan itu adalah sebagai zona nyaman. Jangan. Gak boleh, seorang muslim itu gak boleh nyaman dengan kebodohannya. Seorang muslim itu harus belajar dan terus belajar sepanjang waktunya. Setiap hari harus belajar. Setiap hari. Ya, akibatnya ini sebagaimana diceritakan Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud dari Jabir bin Abdullah. Ada seorang yang safar kena batu, palanya robek, yang seharusnya kalau menurut ahli ya kesehatan mungkin jangan dikenain air. Nanti kalau kena air bahaya, gitu kan? Dia nanya, di situ kebetulan nggak ada yang ngerti tentang apa namanya kesehatan. Dia nanya, saya dapat rukhsah ya buat tayamum ya? Kata teman-teman, enggak, ente mah masih sehat, udah mandi aja. Nggak apa-apa insya Allah. Pakai stil yakin bu. Udah nggak apa-apa insya Allah. Akhirnya dia mandi. Habis mandi kelepek-kelepek, semaput, mati ya. Yang salah siapa kalau gitu? Yang salah adalah yang berfatwa tanpa ilmu. Itulah kenapa al-jahlu da'an. Kebodohan itu adalah penyakit. Wadawa'ahu su'alul ulama, dan obatnya adalah bertanya kepada para ulama, menuntut ilmu ya. Jadi maka ibu-ibu dan materi Allah, penyakit yang disebutkan dalam hadis itu bukan penyakit badan aja, termasuk juga penyakit hati dan penyakit jiwa. Kemudian yang berikutnya, selain daripada kita mendapatkan faidah bahwa kebodohan itu al-ayyu da, kebodohan itu adalah penyakit. Kita juga mendapatkan faedah bahwa Al-Qur'anu syifa. Al-Qur'an juga adalah merupakan obat. Ya. Jadi obat itu bukan berupa pil aja. Obat itu bukan berupa ramuan, meracik ya bahan-bahan tertentu untuk dijadikan obat, bukan itu. Obat itu bukan hanya pil, kapsul atau racikan-racikannya, tapi Al-Quran juga adalah obat. Bahkan Al-Quran adalah obat yang sangat mujarab. Al-Quran adalah obat yang sangat mujarab. Makanya di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, faqala Allah Ta'ala, beliau berkata, Allah Ta'ala berfirman, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabi qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Allah Ta'ala berfirman, qul, katakanlah, di ujung itu katakanlah, huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa, katakanlah sesungguhnya Al-Quran adalah hudan, petunjuk, wa shifa, dan juga obat, penawar buat orang-orang yang beriman. Jadi yang menyatakan Al-Quran itu adalah obat siapa? Allah ya. Kemudian di surat Al-Isra ayat 82 Allah juga berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Quran apa-apa yang menjadi obat penawar dan juga rahmat buat orang-orang yang beriman ya. Jadi Al-Quran itu dijadikan sebagai obat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu dinyatakan sebagai obat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala fil ayatil mutaqaddimah fa huwa shifaa'un lil qulub min da'il jahl wasyakk war-rayb wa lam yunzilillahu subhanahu minas sama'i shifaa'an qat'an wa la anfa' wa la a'zam wa la ashja' fi izalati ad-da' minal Qur'an. Kata beliau rahimahullah, di dalam ayat tersebut ya, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kita melihat bahwasanya Al-Quran itu adalah obat. Kita melihat Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah obat. Obat untuk apa? Likulli da'in, untuk semua penyakit ya. Lil qulub, buat hati ya. Berupa apa? Penyakit kebodohan, keraguan-raguan, kerancuan ya, penyakit
kebodohan, keraguan, kerancuan, itu adalah penyakit hati. Ya, itu adalah penyakit hati. Falam yunzilillahu subhanahu minas sama'i shifaan qat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan suatu obat penawar dari langit yang lebih bermanfaat, yang lebih detail, ya, yang lebih agung, yang lebih mujarab untuk menghilangkan penyakit melebihi daripada Al-Quran. Tidak ada obat yang Allah turunkan dari langit yang lebih mujarab, yang lebih ampuh melebihi daripada Al-Quran. Tidak ada. Al-Quran itu adalah obat yang paling mujarab, penawar yang paling mujarab. Misalnya ada orang yang diganggu oleh jin dan itu sakit, ya, termasuk salah satu bentuk sakit adalah ketika dia diganggu oleh jin. Ada jin masuk ke tubuhnya, dia diganggu. Emang bisa disembuhin pakai pil? Bisa disembuhin pakai, ya, racikan? Disembuhin pakai apa? Ruqyah, dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, seperti misalnya ada orang yang dia terkena sihir. Sangat mungkin seseorang itu terkena sihir, sangat mungkin. Maka cara mengobatinya adalah dengan apa? Dibacakan Al-Quran, diruqyah. Maka Al-Quran adalah obat dan penawar buat penyakit. Dan tidaklah Allah pernah menurunkan obat dari langit ke dunia ini yang lebih mujarab melebihi daripada Al-Quran. Ya, disebutkan di dalam As-Sahihain, ya, di dalam As-Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, tentang cerita para sahabat yang melakukan suatu perjalanan, lalu kemudian dia mampir ke suatu perkampungan. Para sahabat itu mampir ke suatu perkampungan Arab dan mereka pun minta agar berkenan untuk menjamu mereka. Ya, para sahabat minta penduduk kampung itu supaya berkenan menerima dan menjamu mereka, tapi semuanya nolak. Akhirnya mereka pergi dari situ, ya, ke tempat yang dekat dengan kampung itu. Kemudian tiba-tiba kepala, kalau mungkin kita nyebutnya kepala desanya gitu ya, kepala sukunya tersengat kalajengking. Kepala sukunya tersengat kalajengking. Udah nyari obat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh juga. Akhirnya ada seseorang yang menyarankan agar, ya, mendatangi para sahabat tadi. Siapa tahu di antara mereka ada yang punya cara untuk menyembuhkan daripada apa? Ya, tadi sengatan kalajengking. Akhirnya ada di antara seorang sahabat yang mau mengobati dengan syarat ada imbalan. Ya, minta imbalan. Ya, mereka meminta agar dikasih upah. Ya, akhirnya mereka sepakat. Mereka menyepakati jumlah upah, ya, sejumlah kambing untuk sebagai bentuk bayarannya. Maka di sini, ibu-ibu dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, bolehnya seorang pengobat itu untuk meminta bayaran dari kegiatan dia yang mengobati pasiennya. Boleh gak? Boleh, ya, asalkan tidak sampai menzalimi pasiennya, ya, asalkan tidak sampai menzalimi pasiennya. Tetapi hukumnya adalah boleh. Yang lebih baik kalau pengobatan itu dilakukan secara gratis, itu lebih baik. Atau misalnya kayak ada senior saya di mana di Cianjur itu, dia ahli akupuntur, ya, itu bayarnya dari zaman saya dulu kuliah bareng, ya, itu bayarnya seikhlasnya tuh, ya, bayarnya seikhlasnya. Dari dulu saya pernah diobatin dulu waktu di Mesir sama dia, ya, diobatinnya seikhlasnya. Sampai sekarang saya tanya, kebetulan adik saya berobat juga ke sana, bayarnya juga seikhlasnya, gitu.
Dokter Joji, betul. Itu senior saya dulu waktu di kuliahan. Ya. Nah itu dari dulu sampai sekarang begitu, banyak ngebantuin orang. Tapi kalau minta imbalan pun tidak apa-apa. Sebagaimana sahabat ini yang minta imbalan, dia mau ngobatin kepala suku yang tersengat kalajengking asalkan dibayar, ada upahnya. Akhirnya disepakati sejumlah kambing. Bagaimana sahabat mengobati si kepala dusun itu dari sengatan kalajengking? Gimana? Apakah ngeracik obat? Apakah bikin obat? Ternyata enggak. Ngobatinya adalah dengan cara diruqyah. Dibacain apa? Surat Al-Fatihah. Dibacain surat Al-Fatihah. Innaha la ruqyah, kata Rasulullah. Surat Al-Fatihah itu adalah surat ruqyah. Ya, dan ibu-ibu jangan menganggap ruqyah itu cuma buat nyembuhin orang yang kesurupan. Salah. Ruqyah itu bukan hanya untuk nyembuhin orang yang kesurupan. Orang yang kesurupan iya sakit, harus disembuhin. Salah satu cara nyembuhinnya adalah diruqyah. Bisa juga dengan dibekam atau minum madu dan lain semacamnya. Bisa. Ya, salah satunya dengan ruqyah. Tapi ruqyah itu bukan cuma buat ngobatin orang yang kesurupan. Orang yang tersengat kalajengking sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Ini hadis sahih. Dibacain surat Al-Fatihah, bara'a minhu, sembuh biiznillah. Makanya orang-orang Arab dari dulu sampai sekarang, kalau sekarang hanya tersisa sebagian kecil aja, orang-orang Arab kalau sakit mereka nggak langsung ke dokter, ya, mereka nggak langsung ke dokter, tapi mereka apa? Ruqyah dulu. Ruqyah. Misalnya sakitnya di mana? Aduh, kok sesek ya? Itu kan langsung ke dokter. Coba dulu di ruqyah. Taruh tangannya di dadanya, baca bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ya, dan seterusnya. Baca surat Al-Fatihah. Di ruqyah. Untuk diri sendiri atau ketika kita mendapati anggota keluarga kita sakit, di ruqyah. Ya. Jadi jangan ruqyah ini dianggap sesuatu yang menakutkan, ibu-ibu. Ya, karena banyak orang yang menganggap ruqyah itu menakutkan, hanya untuk apa? Mengobati orang yang kesurupan. Makanya ruqyah ini selalu dianggap sesuatu yang mistis. Nah, itu padahal enggak. Rasulullah dulu ketika sakit, beliau meruqyah dirinya sendiri. Gitu. Nah, ini benar materi Allah. Ini bukti bahwa Al-Quran itu adalah apa? Syifa, obat dan penyembuh buat sakit, ya, penawar buat sakit, ya. Oleh karena itu, ibu-ibu dan materi Allah, kita harus yakin. Sekali lagi, kita harus yakin. Maka lihatlah bagaimana surat Al-Fatihah memberikan dampak yang positif terhadap penyakit seperti yang disebutkan dalam kisah itu, ya. Bahkan sengatan kalajengking yang dirasakan oleh si kepala dusun itu hilang tanpa sisa, ya, sembuhnya total hanya sekedar dengan dibacakan surat Al-Fatihah. Bahkan di sini, perhatikan di sini ibu-ibu dan materi Allah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan beliau pernah berada di Mekah selama beberapa waktu, ya. Diceritakan bahwa Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau pernah berada di Mekah beberapa waktu, tinggal di Mekah. Kemudian beliau sakit, ya. Kemudian beliau sakit dan beliau tidak bisa mendapatkan obat-obatan, ya.
Al-Imam Ibnu Qayyim nggak bisa ngedapetin obat-obatan. Lalu apa yang dilakukan oleh beliau? Akhirnya beliau mengobati dirinya sendiri dengan Al-Fatihah, dan dia mendapatkan pengalaman yang sangat menakjubkan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Akan tetapi hahuna amrun yanbaghi at-tafattun lahu. Di sini ada perkara yang harus kita perhatikan, ya, bahwasanya zikir-zikir dan ayat-ayat doa, ya, ataupun obat-obatan yang dipergunakan untuk ruqyah dan penyembuhan, ya, walaupun pada hakikatnya bermanfaat, mampu menyembuhkan, tapi itu punya ketergantungan. Ruqyah itu punya ketergantungan. Ketergantungan kepada apa? Orang yang sakit, ya, bagaimana dia meyakini cara pengobatan itu dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari orang yang meruqyahnya juga seperti itu, punya pengaruh. Kalau orang yang meruqyahnya itu adalah bukan orang yang mengerti tentang agama, tidak mengerti batasan-batasan agama, bisa jadi ruqyah nggak bermanfaat. Ya, jadi ada dua perkara yang diperhatikan oleh orang yang meruqyah, dari orang yang sakitnya dan dari orang yang meruqyahnya. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan daripada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Selain beliau menjelaskan kepada kita tentang bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, dan penyakit itu mencakup semuanya, penyakit hati, jiwa, penyakit badan, itu ada obatnya. Seperti kebodohan, obatnya adalah belajar dan bertanya kepada para ulama. Dan obat itu bukan hanya sekedar obat yang diracik, yang dibuat kapsul, pil dan yang lain-lainnya, tetapi Al-Quran juga adalah obat, dan doa juga adalah obat. Doa juga adalah obat. Maka ketika seseorang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dia menempuh ikhtiar untuk berobat, dia juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesembuhan, dan sebagai bentuk bahwasanya orang tersebut yakin kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas nanti pembahasan yang pertama dari kitab, bab yang pertama, yaitu faslun ad-du'a min anfa'il adwiyah. Hal-hal yang berkaitan dengan doa, kita akan bahas itu insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Dan doa adalah merupakan min anfa'il adwiyah. Doa itu adalah obat yang paling mujarab, ya, obat yang paling mujarab adalah doa. Dan doa itu dengan diantaranya dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, kita mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, bacaan Al-Quran, dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, dan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti doa yang masyhur, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ini doa, ya. Nah, jadi kitab Ad-Da' wad-Dawa ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah berbicara tentang berbagai macam penyakit, terutama khususnya penyakit hati. Ya, karena penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit badan, ya. Dan juga disebutkan tentang pengobatannya daripada penyakit-penyakit tersebut. Dan insyaallah akan kita bahas, ya, pada pertemuan yang berikutnya terkait dengan doa. Demikian pertemuan kita untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Lalu kemudian kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman silahkan siapkan pertanyaannya. Izin saya bertanya duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Tadi dikatakan bahwa Al-Fatihah itu dibacakan untuk penyembuh. Bagaimana kalau air minum yang dibacakan Al-Fatihah kemudian diminum oleh orang yang bukan membacanya, itu untuk penyembuh? Apakah itu bentuk tawasul atau bagaimana Ustaz? Baik. Ada lagi, Bu? Itu dulu Ustaz. Baik. Jadi
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Jadi bagaimana hukumnya kita membacakan air di sebuah tempat, ya, dengan surat Al-Fatihah, lalu kemudian air tersebut diminumkan kepada orang yang sedang sakit, ya, atau minum buat kita sendiri. Jadi menjadikan sesuatu sebagai media, ya, di dalam ruqyah, seperti air dijadikan sebagai media untuk ruqyah, di mana seseorang dia bacakan air tersebut dengan ayat-ayat Al-Quran, dia bacakan dengan surat Al-Fatihah, atau dia bacakan dengan ayat kursi, atau dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini di antara ayat-ayat ruqyah, ya, di antara ayat-ayat ruqyah adalah surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan dua ayat terakhir dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah. Begitu juga dengan muawwidzatain, ya, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, ditambah dengan surat Al-Ikhlas, ya, trikul, ya. Maka bagaimana kita kemudian membacakan ayat-ayat tersebut ke sebuah media air, lalu kemudian air tersebut diminum oleh orang yang sakit. Maka yang seperti ini adalah sesuatu yang boleh, ya, adalah sesuatu yang boleh. Kita bacakan air tersebut dengan ayat-ayat ruqyah sambil kemudian, ya, air tersebut ditiup, ya, air tersebut ditiup oleh orang yang membacakan ayat-ayat tadi, lalu kemudian diminumkan kepada orang yang sakit, buat diri sendiri atau orang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis, nanti kita akan dapati dalam kitab ini, ya, Ad-Da' wa Dawa, disebutkan dalam hadis bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW mendatangi seorang laki-laki yang sakit. Dikatakan bahwa laki-laki tersebut adalah Thabit bin Qais, ya. Maka kemudian Nabi SAW berdoa, atau beliau bersabda, ikshifil ba'sa rabban nas an Thabit bin Qais bin Shammas. Ya Allah, hilangkanlah penyakit dari Qais, ya, Thabit bin Qais bin Shammas. Ya Rabban nas, wahai Tuhan seluruh manusia, ya. Lalu kemudian beliau mengambil media, ya, dan saat itu yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah debu, ya. Rasulullah ambil debu dari tanah dan masukkan ke dalam gelas, kemudian beliau menyemburkan ke dalamnya, dan kemudian debu tersebut dituangkan kepada Thabit bin Qais bin Shammas tadi, ya, dan dengan izin Allah lalu kemudian dia sembuh. Artinya media yang kita gunakan itu boleh, ya, dan tidak mesti harus air, ya. Itu hanya salah satu bentuk media. Yang namanya media itu artinya hanya sebagai penunjang, bukan sebagai tujuan, ya, bukan sebagai tujuan. Jadi hukumnya boleh, asalkan bacaan-bacaan ruqyahnya juga adalah bacaan-bacaan yang benar, bukan jampi-jampi yang dibuat-buat, bukan jampi-jampi yang mengandung kesyirikan, ya. Maka air dan media itu adalah merupakan wasilah, ya, dan al-wasail laha ahkam al-maqasid. Wasilah itu tergantung bagaimana maksud daripada tujuannya, ya. Kalau dilakukan dengan cara yang syirik, maka wasilahnya menjadi haram, ya, menjadi haram, nggak boleh, dan perbuatannya berdosa. Jadi itu hanya media, dengan air itu hanya media. Semuanya tergantung bagaimana cara ruqyahnya. Apakah ruqyahnya syar'iyyah atau ruqyahnya syirkiyah?
Karena ruqyah itu ada dua, ruqyah yang syar'iyah dan ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah yang syar'i yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, ada ruqyah yang syirkiyah, yaitu bacaan-bacaan ruqyah yang mengandung kesyirikan, jampi-jampi yang mengandung kesyirikan, maka itu yang dilarang dan hukumnya haram. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya Bu ya jawabannya? Bismillah. Assalamualaikum. Ini dulu Bu, sebentar. Pertanyaannya, apakah ikhtiar untuk penyembuhan sakit jantung kalau melalui BPJS itu banyak tahapannya, dan jika lewat herbal biasanya mahal harganya? Mana yang lebih utama? Yang mampu, ya, yang mampu. Kalau dua-duanya itu adalah bentuk pengobatan, dan kita nggak mesti harus medis, nggak mesti harus herbal, yang mampu dan yang mana yang diyakini, ya, yang mana yang diyakini. Yang mana yang Anda yakini, lalu kemudian Anda mampu, maka tempuhlah pengobatan itu. Nggak mesti harus medis, nggak mesti harus herbal. Boleh, ya, salah satunya, atau boleh kalau memang memungkinkan untuk digabungkan antara keduanya. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, pilih salah satunya. Ya, dengan meyakini pengobatan tersebut dan meyakini bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah. Tapi itu harus tepat juga, diagnosanya harus tepat. Berarti kalau berkaitan dengan diagnosa harus tepat, pengobatnya harus tepat. Tegak diagnosa berarti orang yang mengobati kita harus ahli, harus tahu. Bukan katanya minum obat ini, katanya minum obat itu. Jangan tutup kuping. Kalau kita sakit, terus kemudian ya kita mau berobat, orang itu nyaraninya macam-macam. Ke dokter ini, oh masya Allah manjur. Ke dokter sana, oh insya Allah semuanya manjur. Yang mana yang Anda yakini? Dan ahli. Karena secara umum Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Ahlinya penyakit adalah pengobat, gitu. Entah itu dia adalah seorang dokter atau seorang herbalis, tanya. Ya, kita cari informasi mana yang ahlinya. Dokter kan juga begitu. Dokter itu ada spesialis-spesialisnya. Jangan sakit jantung datangnya ke spesialis apa? Kandungan. Salah. Dok, saya sakit jantung, Dok. Ibu, saya dokter kandungan, Bu. Nggak ngerti tentang, ya, nggak detail jantung, nggak ngerti. Jangan nanya sama saya, datang ke ahli. Fasalu ahla dzikr. Allah sudah memberikan jalan kita untuk itu, ya. Yang penting adalah ibu yakinnya kemana, mampunya seperti apa, dan tadi harus tepat diagnosanya. Berarti kalau tepat diagnosanya, pengobatnya ahli. Kita sakit apa sesuai dengan apa yang kita alami, ya. Jangan sakit jantung datangnya ke dokter spesialis kandungan. Emang ibu lagi hamil? Enggak. Kecuali kalau ibu hamil juga, jantung juga, ya, ini masing-masing datang ke ahlinya, gitu. Ya, jadi itu kembali kepada kemampuan masing-masing, ya. Kalau mahal, kalau lama, ya memang proses, ya. Prosesnya seperti itu, ya, lakukan, tempuh dengan minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, minta pertolongan Allah. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmunya. Yang ingin saya tanyakan adalah, ada seseorang yang curhat kepada saya tentang permasalahan rumah tangganya. Curhat rumah tangga? Ya, apakah saya termasuk menggibah dan berdosa kalau mendengarkan keluhannya yang mengatakan bahwa suaminya ada perempuan lain, dan itu sudah berkali-kali terjadi, sehingga dia pernah membuat surat perjanjian bahwasanya kalau untuk terjadi sekali lagi mereka akan diberikan kayak
apa ya Ustadz, kayak jaminan berupa emas kepada istrinya seberat 200 gram gitu, emas 24 karat. Nah, namun si suaminya ini seperti tidak terjadi apa-apa, dia nggak peduli, nggak berusaha menjelaskan gitu. Sehingga istrinya ini mengajukan gugatan cerai. Dan gugatan cerai ini diurus dengan seorang pengacara gitu. Sementara suaminya nggak tahu. Terus apakah halal yang teman saya ini mengajukan gugatan cerai? Dan yang kedua, ibu mertuanya ini pernah meminta cincin. Jadi ini sudah berupa syirik juga Ustadz, berupa syirik karena dia minta anaknya yang laki-laki ini supaya tidak condong kepada istrinya gitu, supaya anaknya nurut sama dia semua gitu Ustadz. Jadi saya sarankan kepada teman saya ini, coba diruqyah, saya bilang gitu. Tapi tidak berdampak pada suaminya ini. Suaminya ini juga agamanya juga Allahu a'lam. Dulu saya pernah ketemu, kadang sholatnya juga Allahu a'lam gitu Ustaz. Jadi ya saya sebagai pendengar khawatir menyarankan untuk cerai. Saya juga tidak suruh cerai, saya tidak suruh untuk bertahan. Cuma saya bilang coba istiqoroh, saya bilang gitu. Ketika saya kasih saran-saran agama, kayaknya dia kayak nggak percaya gitu Ustaz. Dan dia pernah cerita untuk meditasi, menenangkan diri dengan cara meditasi. Jadi saya kadang mau mendengarkan keluhannya bagaimana, nggak didengarkan juga bagaimana gitu Ustaz. Jadi apakah saya berdosa mendengarkan keluhan suami istri seperti itu Ustaz? Baik. Iya, karena saya khawatir juga dengan penyakit hati, akhirnya jadi gibah. Mungkin kisah dia nanti juga jadi was-was juga, buruk sangka juga nanti saya kepada pasangan saya sendiri gitu Ustaz. Ya syukran, jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Nah, iya, ini salah satu permasalahan yang terkadang menimpa seseorang dalam hidupnya, yaitu masalah dalam keluarga. Dan itu bukan hanya kita saja yang mengalaminya, tapi orang-orang saleh pun mengalaminya. Bahkan intrik-intrik seperti itu juga terjadi dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga para sahabat. Cuma bedanya mereka menyelesaikan dengan cara yang tepat. Ya, mereka menyelesaikannya dengan cara yang baik. Mereka kembali kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang bercerita kepada kita, kemudian membicarakan permasalahan-permasalahan hidupnya, dan ternyata permasalahan itu berkaitan dengan seseorang, apakah yang pertama itu ghibah atau bukan? Yang pertama, kalau dia datang cerita untuk meminta nasihat, selama itu tidak disebarkan di depan umum, dia bertanya dengan cara, misalnya kalau depan umum dia sembunyikan namanya, maka ini bukan termasuk ghibah, ya. Dan kita sudah pernah membahas bagaimana bentuk ghibah yang boleh, yaitu ghibah untuk bertanya tentang hukum, ghibah untuk meminta fatwa, maka itu sesuatu yang boleh. Ini bukan ghibah. Dan ketika ada orang yang bercerita tentang permasalahan keluarganya kepada kita, berarti dia bercerita kepada kita karena percaya. Ya, dia percaya kepada kita. Dia dia sebutkan rahasianya kepada kita, berarti dia percaya kepada kita. Maka yang kedua, kita harus menjaga rahasia orang lain yang kita tahu. Tidak boleh kita menyebarkan aib orang lain, ya, atau rahasia orang lain yang dipercayakan kepada kita. Kemudian, apakah kita berdosa mendengarkan curhatan tersebut? Seseorang itu butuh curhat, dia butuh cerita sama orang lain, butuh orang yang nyaman buat cerita dan curhat. Mungkin dia nyaman sama kita, maka itu tadi kita harus jaga rahasianya. Dan nggak berdosa kalau kita mendengarkan, ya, dan dia minta advice atau minta nasihat, minta saran kepada kita.
maka kita sampaikan saran-saran kita hibur dia dengan permasalahannya, kita hibur dia dengan segala problematika kehidupan rumah tangga yang dia alami, dan kita memberikan nasihat sesuai dengan ilmu. Itu yang harus kita lakukan, ya, harus dengan ilmu. Kalau kita merasa kita tidak cukup ilmu untuk menyampaikan nasihat, kita sampaikan kepada dia, sepertinya curhatan kamu cukup sampai di sini aja. Nanti kita harus datang kepada orang yang berilmu dan bertanya kepada mereka bagaimana ya hukum daripada kondisi rumah tanggamu yang seperti itu. Ya. Kita katakan dengan jujur kepada dia, oh cukup sampai di sini, jangan berlebihan, nanti takutnya malah justru kamu dosa, saya dosa. Seperti itu. Jadi curhat-curhatan juga ada batasannya, jangan sampai kemudian di situ dengan tujuan untuk menjelek-jelekan, dengan tujuan untuk menyakiti orang lain, bukan, tapi untuk mencari solusi. Kalau tujuan curhat itu adalah untuk mencari solusi, minta saran, minta nasihat, maka itu baik, nggak apa-apa, kita kasih nasihat, ya. Dan kalau kita punya peluang untuk memberikan nasihat, kita kasih nasihat. Kalau tidak, maka kita cukupkan. Jangan sampai kita karena nggak enak sama teman, kemudian kita biarkan dia menjelek-jelekin tanpa tujuannya untuk mencari solusi. Jangan. Kalau kita biarkan, bisa jadi kita akan berdosa di sini. Ya, jadi kita kasih nasihat. Ya, karena tujuannya bercerita itu adalah agar diberikan nasihat. Ya, diberikan masukan, diberikan ya saran, ya supaya ada solusi dari permasalahan yang dihadapi. Maka ini harus dilakukan dan diajak untuk bersabar, dan terus ya dekatkan diri kepada Allah, karena Allah itu hanya memberikan jalan keluar kepada seseorang kalau orang itu mau bertakwa kepada Allah. Ini harus menjadi pelajaran hidup kita, ibu-ibu, bahwa Allah itu ngasih jalan keluar kalau kita mau bertakwa. Kalau kita sendiri nggak bertakwa, Allah nggak bakal kasih jalan keluar. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, di surat At-Talaq ayat kedua, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang dihadapi. Ya, maka kalau kita nggak bertakwa kepada Allah, maka Allah nggak bakal ngasih jalan keluar. Allah akan biarin kita hidup seperti itu terus. Nah, kita yang di pihak pendengar ya dari orang yang curhat kepada kita kasih saran, kita ajak dia untuk bersabar, kita ajak dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya supaya kasih jalan keluar. Dan kalaupun harus berpisah dengan suaminya, dengan keadaan suami yang seperti itu, harus berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya authaqu 'alal iman, sekuat-kuatnya tali keimanan kata Rasulullah adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuatnya tali keimanan adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Kita benci, kalau kita akhirnya kemudian benci kepada suami bukan karena fisiknya, bukan karena ya apa-apanya, tapi kita sampai benci kepada suami kita atau teman kita karena apa? Agamanya yang rusak misalnya, perilakunya yang rusak. Itu pun kita nggak boleh langsung ngejauhin, kita harus ada upaya untuk apa? Ngasih nasihat, ada islah dulu, ya, ada upaya-upaya seperti itu. Tapi yang namanya bersuami istri, ketika suami tidak cinta kepada istrinya, istri sudah tidak cinta kepada suaminya, maka bagaimana bisa bertahan? Tujuan menikah itu untuk apa, ibu-ibu? Saling mencintai. Ya, kalau kita udah nggak cinta, nggak sayang sama suami, ngapain lagi? Apa yang harus dipertahankan? Tapi apa sebabnya kita nggak suka? Apa sebabnya kita akhirnya nggak cinta lagi sama suami? Apa sebabnya kita nggak suka lagi sama suami? Apa? Kalau cuma kita nggak cinta lagi sama suami karena dia bangkrut setelah tadinya sukses, ini salah, keliru. Harusnya sabar. Tapi kalau kita nggak sayang sama suami karena apa? Ya tadi seperti disebut ya, nggak pernah sholat. Ya, sholatnya itu kadang-kadang aja. Ya, puasa nggak, Ramadan nggak puasa, gitu ya. Banyak kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan dia tinggalkan. Ya, berarti harus karena Allah, gitu. Kalaupun harus berpisah karena Allah.
Dan boleh seorang wanita untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya yang seperti itu. Tapi itu tadi, karena Allah, harus karena Allah. Karena seorang wanita yang meminta cerai dari suaminya min ghairi ma ba'sin, tanpa ada alasan yang jelas, ya, tanpa ada alasan yang syar'i, fa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya wangi surga. Ya, haram baginya wangi surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi harus seperti itu. Apalagi ditambah dengan kondisi mertuanya yang sudah melakukan kesyirikan, dikhawatirkan dia malah mensihir, ya. Ya, sihir itu ada sihir untuk menjauhkan, ada sihir untuk mendekatkan, kan gitu. Ya. Sihir untuk menjadikan seorang cinta, sihir untuk menjadikan seorang benci, dan itu sudah terjadi dari sejak zaman dulu kala, ya, dari sejak zaman dulu kala, seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahdin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dari sejak zaman Sulaiman dan setelahnya, ya, Allah mengutus malaikat Harut Marut ke negeri Babilonia sebagai ujian, ya, mengajarkan sihir. Sihirnya mereka untuk apa? Memisahkan suami dari istri. Jadi udah sejak dulu sihir itu yang seperti itu udah ada, ya. Nah, maka kalau ternyata seperti itu, makanya tadi nggak langsung kita sarankan untuk berpisah, tapi ada menempuh upaya dulu, seperti misalnya suaminya diruqyah dulu. Kalau sudah seperti itu, kalau sudah upaya semua sudah dilakukan dan istrinya masih mendapati suaminya keadaannya masih seperti itu, ya, dia pun tidak menaruh perhatian lagi kepada suaminya, maka nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau ibu takut berfatwa tanpa ilmu, maka silakan arahkan supaya dia bertanya kepada ahli ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya jawab. Pertanyaan terakhir, ya, udah jam 11 lebih, ibu-ibu. Baik, ada ibu yang bertanya tentang dia mengalami sakit, ya, kista, dan awalnya dokter menyarankan untuk operasi angkat rahim, tapi diabaikan. Ternyata ketika diabaikan semakin parah, ujung-ujungnya harus operasi juga karena nggak ada cara yang lain. Pertanyaannya, apakah saya berdosa karena telah angkat rahim? Terus terang sampai sekarang masih kepikiran tentang haram atau tidaknya. Tidak, Bu, tidak, insya Allah. Kalau memang menurut ahlinya sudah seperti itu, berarti kan ada satu permasalahan yang harus diselesaikan di situ. Ada penyakit yang memang ya begitu obatnya, cara penanggulangannya seperti itu, ya, maka itu tidak berdosa ketika memang ya caranya seperti itu. Dan ini difatwakan oleh para ulama, ya. Berarti ini bukan pertanyaan yang baru, sudah ditanyakan dari sejak dulu, ya, tentang wanita yang dia harus angkat rahim karena ada alasan kesehatan. Maka jawaban para ulama boleh, karena sehat itu lebih penting, ya, lebih penting. Supaya apa? Orang tersebut hidupnya, ya, diharapkan bisa lama dan hidupnya, ya, penuh dengan kebaikan. Dia bisa melakukan banyak kebaikan, maka itu lebih baik buat dia. Ya, jadi ini yang difatwakan oleh para ulama. Hukumnya boleh ketika memang diperlukan, ya, dan yang tahu perlu diangkat atau tidak adalah ahlinya, ya. Jadi insya Allah tidak termasuk yang haram, ya, karena ada satu alasan yang mendesak seperti itu. Kecuali kalau nggak ada alasan apa-apa, cuma karena nggak mau punya anak misalnya, rahimnya diangkat, ya. Atau misalnya, ya, repot sama anak, malas punya anak repot,
diangkat rahim. Saya nggak mau punya anak. Nah, ini baru berdosa. Ya, yang seperti ini baru berdosa. Kenapa nggak mau punya anak? Ya, nah, ini baru kalau ada alasan harus diangkat rahimnya karena tadi ada sakit, kista dan segala macam itu, maka ini ada karena adanya keperluan dan dalam keadaan darurat, maka itu tidak dihukumi haram. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ibu-ibu dirahmati Allah, pertemuan kita untuk hari ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita di atas jalan yang hak sampai akhir kehidupan kita nanti. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Yang benar dari Allah, salam dari saya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.